Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang saya cintai, kembali lagi pada hari ini kita bisa dapat berkumpul. Alhamdulillah. Saya Umar Mutohar, berasal dari Jawa Tengah, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini kami melakukan tugas dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran fikih, yaitu bab haji dan umroh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengambil ilmunya setara mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik yang saya cintai, baiklah, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini dimulai dari pengertian haji dan umroh. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Haji merupakan amalan tahunan yang mana dilakukan oleh setiap muslim bagi yang benar-benar mampu secara fisik, materi, ataupun keilmuan. Nah, haji menurut bahasa yaitu al-qasdu, yang berarti berniat ataupun mempunyai maksud. Sedangkan secara syarak haji yaitu menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, haji ini dilakukan hanya di bulan Zulhijjah, tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sedangkan umroh yaitu berkunjung ke Baitullah dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, umroh itu dilakukan bisa kapan saja, bisa bulan apa saja, kecuali bulan tanggal 10 Arafah, Zulhijjah maksudnya, tanggal 10, dan juga hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, haji dan umroh ini sebenarnya ada banyak persamaan, namun juga ada perbedaannya. Haji itu dibagi menjadi 3 macam dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga adalah haji qiran. Nah, haji ifrad merupakan artian dari haji yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Maksudnya haji dan umroh itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya yaitu ketika seorang sedang melakukan haji ifrad, maka dia melakukan ifrad lalu melaksanakan haji. Setelah melaksanakan haji ini selesai, baru melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu, yang artinya haji bersenang-senang. Nah, haji tamattu ini dilakukan yaitu dengan cara seorang melakukan ifrad lalu melaksanakan umroh, baru ketika sudah melaksanakan umrohnya sudah selesai, baru melaksanakan haji. Yang ketiga yaitu haji qiran. Haji qiran artinya haji yang dilakukan secara bersamaan. Caranya yaitu haji ketika seorang melaksanakan haji dan umroh itu dilaksanakan secara bersamaan. Nah, orang itu melakukan haji, melakukan ihram, lalu memakai baju ihram sampai ritual haji selesai, walaupun itu memakan waktu yang lama. Yang selanjutnya syarat wajib melaksanakan haji.
Seorang yang hendak melaksanakan haji tentunya harus memenuhi beberapa syarat guna mengesahkan haji tersebut. Nah, syarat wajib haji itu ada 7. Yang pertama yang pertama adalah Islam, lalu balik, dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka dalam artian bukan budak ataupun hamba sahaya, yang kelima mempunyai bekal entah yang untuk berangkat ataupun yang untuk pulang, yang keenam mempunyai kendaraan yang nanti bisa dia beli ataupun mereka sewa, yang ketujuh aman dalam perjalanan pulang ataupun pergi. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika orang hendak melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi ketika seorang sedang dalam melaksanakan suatu ibadah. Nah, rukun dalam ibadah haji itu ada 3. Yang pertama adalah ihram minal miqat, yaitu orang tersebut niat menunaikan ibadah haji bersamaan dengan memakai baju ihram. Itu adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah yaitu mendatangi Arafah pada waktu zuhur, setelah zawal, setelah melengsirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah menjelang fajar. Yang ketiga yaitu adalah tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang terakhir yaitu adalah sa'i yang dilaksanakan antara Bukit Sofa dan Marwah yang dilakukan juga sebanyak 7 kali. Nah, rukun ada harus yang perlu juga diketahui mengenai rukun, yaitu rukun haji harus dilaksanakan. Bila ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka tidak bisa diganti dengan dam ataupun denda, dan hajinya pun tidak sah ataupun batal. Nah, itu mengenai rukun-rukun dari haji. Selanjutnya wajib haji. Wajib haji itu ada 3. Yang pertama ihram dari miqat. Ihram dari miqat ya tadi berniat melaksanakan ibadah haji memakai baju ihram dari miqat makani. Yang kedua adalah melempar jumroh yang sebanyak 3 kali. Ada jumroh Aqabah, Ula, dan Wusta, ataupun bisa disebut dengan jumroh 3, yaitu yang pertama tadi jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Yang ketiga yaitu adalah al-halqu atau mencukur ataupun nanti kalau untuk perempuan itu bisa dengan istilah taksyur, yaitu meringkas ataupun hanya mengurangi saja. Al-halqu dan at-taksir itu minimal dilakukan dengan mencukur ataupun mengurangi minimal 3 helai rambut. Nah, seperti halnya rukun, wajib itu mempunyai beberapa ketentuan yang kita harus ketahui juga. Wajib itu ketika seorang melaksanakan ibadah haji, ketika ada perkara wajib yang tidak dilakukannya, maka ibadah hajinya tetap sah, namun harus diganti dengan dam ataupun denda. Adik-adik yang saya cintai, setelah kita mempelajari haji, kita beranjak mempelajari mengenai umroh. Umroh tadi kita sudah pelajari di depan, yaitu menuju ataupun berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan ibadah-ibadah dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, umroh tentunya pun mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai syarat umroh. Syarat umroh sama halnya dengan syarat dari haji.
yang jumlahnya tadi ada 7. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik ataupun dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka bukan budak, yang kelima mempunyai bekal, yang keenam mempunyai kendaraan, yang ketujuh aman dalam perjalanan baik pulang maupun pergi. Yang selanjutnya rukun dari umroh. Rukun umroh itu ada 3 hal. Pertama yaitu adalah ihram dengan niat karena Allah sambil mengucapkan labbaika umrotan, yang artinya saya memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf sama seperti halnya haji, yaitu memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, itu adalah rukun dari umroh. Selanjutnya wajib umroh. Wajib umroh yang pertama yaitu ihram dari mikot. Berniat melakukan ihram, berniat melaksanakan umroh dari mikot seraya menggunakan baju ihram. Itu wajib haji yang pertama. Yang kedua yaitu melempar 3 jumroh. Sama jumrohnya sama dengan haji, yaitu yang pertama adalah jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang terakhir adalah jumroh aqabah. Yang ketiga yaitu al-harku ataupun memotong untuk laki-laki dan taksir untuk perempuan. Nah, itu adalah wajib umroh. Selanjutnya setelah kita mengetahui rukun dan syarat wajib umroh ataupun haji, kita hendaknya juga harus tahu bagaimana melaksanakan haji dan umroh tersebut. Haji dan umroh, haji itu dilaksanakan biasanya itu dilaksanakan pada mulai bulan Syawal. Nah, setelah memasuki bulan Dzulhijjah, setelah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, orang yang hendak melaksanakan haji biasanya itu mempersiapkan bekal untuk berangkat ke Mina ataupun ke Arafah. Nah, setelah tanggal 8, seorang yang melaksanakan haji lalu ihram dari mikot, yaitu niat dengan lafaz labbaik Allahumma hajjan, yang berarti saya memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Selanjutnya setelah orang tersebut melaksanakan ihram, setelah melakukan ihram, lalu pergi ke Arafah dengan seraya membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah lafaz talbiyah yang biasa diucapkan ketika orang hendak berangkat ke Arafah. Selanjutnya ketika sudah di Arafah, laksanakan wukuf di Arafah. Yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang dimulai dari waktu zuhur ataupun setelah tergelincirnya matahari sampai tanggal 10 Dzulhijjah sebelum tenggelamnya matahari. Nah, itu rangkaian ibadah yang dilaksanakan di tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah yang dilaksanakan di tanah Arafah. Yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah ini biasanya orang yang sedang mabit itu mempersiapkan batu untuk melakukan lemparan jamroh yang berjumlah ada 3 jumroh. Yang pertama tadi jumroh ula, yang kedua wusta, dan yang terakhir adalah aqabah. Nah, batu yang disiapkan biasanya itu sebanyak 49 ataupun 70 kali. Nah, ini batunya tapi tidak besar-besar, batu kerikil biasanya digunakan. Nah, setelah mabit di Musdalifah, seorang yang melaksanakan haji lalu melempar jamroh aqabah pada tanggal 10 sebanyak 7 kali. Nah, setelah melempar jamroh aqabah yaitu melaksanakan tahallul. Tahallul yaitu dengan mencukur ataupun mengurangi rambut minimal 3 helai.
Setelah melakukan tahallul, seorang yang melaksanakan haji lalu melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, hitungan yang terhitung ketika seorang melaksanakan sa'i yaitu dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, ke Marwah kembali ke Sofa itu dihitung 2 kali. Jadi selanjutnya sampai 7 kali. Setelah melaksanakan sa'i yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina itu dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Nah, setelah masuk hari-hari tasyrik, orang tersebut melaksanakan lemparan jumroh. Tanggal 11 melaksanakan jumroh dan jumroh pula. Tanggal 12 melaksanakan jumroh wusta dan yang terakhir jumroh akbar. Sebanyak masing-masing sebanyak 7 kali. Nah, setelah melaksanakan lemparan jumroh di masing-masing jumroh pula, wusta dan akbar, orang tersebut kembali ke Makkah lalu melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika seorang hendak pulang ke negara masing-masing. Nah, itu rangkaian terakhir dari ibadah umrah. Nah, setelah rangkaian dari atas tadi dari ihram sampai tawaf wada itu dilaksanakan, maka telah selesailah dari rangkaian ibadah haji. Adik-adik yang saya cintai, setelah kita mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian rukun dan wajib dari haji dan umrah, kita pastinya bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari dari bab haji dan umrah. Nah, nilai-nilai ibadah ataupun hikmah dari haji dan umrah itu ada banyak. Yang pertama yaitu nilai persamaan antar sesama manusia. Kenapa kok ada nilai persamaan antar sesama manusia? Karena ketika seorang melaksanakan haji, semua umat muslim di dunia itu berkumpul jadi satu di Makkah Al-Mukarramah. Nah, di situ tidak ada perbedaan antara mana yang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih, entah yang tinggi atau yang pendek, itu tidak ada. Makanya nilai ibadah yang pertama dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu adalah persamaan antar sesama manusia. Yang kedua yaitu persatuan yang kuat. Persatuan yang kuat tercipta dari ibadah haji dan umrah yaitu ketika seorang melaksanakan tawaf. Tawaf di situ manusia itu berkumpul jadi satu, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ketika seorang sedang melaksanakan tawaf, tercerminlah sikap persatuan yang kuat antara sesama manusia, karena di situ semua orang berkumpul jadi satu melaksanakan tawaf dan mereka pun saling menguatkan, tidak ada yang saling menindas. Itu nilai ibadah dari haji dan umrah yang kedua. Yang keempat yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati termasuk nilai ibadah dari haji dan umrah karena ketika kita sudah melaksanakan haji, kita biasanya akan merasakan dan juga merasakan hal-hal yang berbeda, yaitu ketika kita melaksanakan haji, kita harus rendah hati dengan sesama umat muslim di seluruh dunia. Nah, rendah hati ini pun menjadi nilai-nilai yang penting juga ketika kita melaksanakan haji dan umrah. Di situ kita bisa mengambil hikmah ketika kita berkumpul dengan umat manusia di seluruh dunia, khususnya umat muslim, maka kita juga diharuskan bersikap rendah hati dengan sesama umat muslim seluruh dunia. Nah, adik-adik yang saya cintai, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai haji dan umroh. Adik-adik yang saya cintai, mungkin kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.